Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabiy sallallahu alaihi amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam pembahasan tentang mahram. Sebelumnya setelah kita bahas mahram sebab nasab atau hubungan darah, kita sekarang membahas siapakah mahram kita sebab pernikahan. Artinya, kalau seandainya kita laki-laki, sebagai laki-laki, maka perempuan-perempuan mana saja yang merupakan mahram dari kita, dari istri kita. Yang pertama adalah asal-usul istri kita. Baik, di bagian ini kita lihat, ini posisi saya, laki-laki, itu punya istri. Maka asal-usul istri, yaitu ibu mertua, nenek mertua, dan seterusnya, itu statusnya adalah mahram. Yang kedua adalah keturunan dari istri. Seandainya laki-laki ini menikah dengan perempuan yang sudah memiliki anak dari suami sebelumnya, maka setelah si laki-laki ini berhubungan badan dengan si perempuan tadi, maka anaknya perempuan tadi atau anaknya istri tadi, atau kita bisa membahasakan sebagai anak tiri, itu juga mahram kepada kita, yang artinya tidak boleh kita nikahi dan hukumnya tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya yang ketiga adalah istri asal usul kita. Kita punya asal usul, ayah, kakek, dan seterusnya. Maka seandainya ayah kita menikah dengan perempuan lain yang bukan ibu kita, maka istrinya ayah tersebut juga mahram dengan kita. Atau kakek kita, orang-orang dahulu sering menikah 1, 2, 3 kali, maka perempuan yang berstatus sebagai istrinya kakek, meskipun itu bukan orang tua ayah ibu kita, itu juga berstatus mahram. Itulah yang dimaksud dengan istri dari asal usul kita, baik ayah, kakek, dan seterusnya. Yang terakhir adalah istri dari keturunan kita, atau kita bahasakan dengan menantu. Kita punya anak menikah dengan perempuan, maka namanya menantu. Maka menantu ini adalah hukumnya mahram dengan kita, tidak membatalkan wudhu dan juga haram kita nikahi. Begitu juga seandainya kita punya cucu menikah dengan perempuan, punya cucu laki-laki menikah dengan perempuan, maka perempuan tersebut yang statusnya adalah istrinya cucu kita, itu juga hukumnya mahram, tidak membatalkan wudhu dan haram dinikah. Sebagai penutup, ada tulisan ipar di sini dan keponakan istri serta bibinya istri. Kami tulis dalam bagan dengan garis-garis putus. Karena apa? Karena ini statusnya bukan mahram. Jadi kita punya istri, istri kita punya saudari, punya kakak atau adik perempuan. Itu memang saudaranya istri, tapi sama kita itu tidak ada hubungan mahram. Artinya apa? Kalau kita bersentuhan dengan ipar, tetap membatalkan wudhu. Kalau seandainya istri pisah dengan kita, maka kita sah-sah saja untuk menikah dengan saudari istri tadi. Begitu juga keponakannya istri. Jadi istri punya saudara, saudaranya punya anak. Nah, itu dia hanya berhubungan mahram dengan istri kita, tapi tidak dengan kita. Maka jangan pernah enggan untuk mengatakan bahwa dia keponakan istriku. Jangan pernah enggan mengatakan untuk bahwa dia adalah bibinya istriku. Sebab sama istri kita memang mahram. Seandainya laki-laki, paman, maka paman istri kita itu sama istri kita mahram, tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau seandainya ini perempuan dengan kita, maka hubungannya tidak ada hubungan mahram yang otomatis membatalkan wudhu. Maka sekali lagi, sebagai penutup dan mungkin sebagai solusi,
untuk membedakan mana paman kita dan mana paman istri kita, mana keponakan kita dan mana keponakan istri kita, maka jangan pernah menyamakan sesuatu yang tidak sama agar di kemudian waktu tidak terjadi kesalahpahaman sehingga akhirnya merugikan kita. Sekian penjelasan kami, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan gampang difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.